Baik saudara yang terkasih, Shalom, selamat pagi saudara. Saudara, saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik saudara, kita masih ingat YL kita kemarin? Ayo, masih ingat? Iya. Follow Jesus, yes, 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 with all my heart. Oke? Nah, bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak ikut retret, lihat kiri kanannya. Yelnya seperti apa, ya? Nanti kita ulang sama-sama. Baik, ya. Oke, ready? Siap? 3, 2, 1. Follow Jesus. Yes, yes, yes. With all my heart. Oke, udah ya, udah nangkep ya? Gampang kok yel-yelnya. Oke, sekali lagi ya. Oke, sama-sama. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, saudara, itulah yel kita, saudara ya. Kemarin di retret 3 hari 2 malam. Nah, saudara, nanti kalau ada kesempatan, saudara bisa men-sharingkan nanti di kebaktian doa, pengalaman yang saudara dapatkan ya, ketika selama berlangsungnya retret. Baik, saudara, hari ini kita diberikan satu tema pelit atau hemat. Hurufnya sih sama, 5. Ya, pelit hurufnya 5 kan? Hemat juga hurufnya 5, saudara. Cuma bedanya apa, saudara? Ya pastilah kata-katanya sudah beda, satu pelit, satu hemat. Saudara, pertanyaannya, apakah orang pelit, ya, orang pelit itu tidak hemat, saudara? Kebalikannya, apakah orang hemat itu pasti pelit? Ayo kita satu-satu dulu ya. Pelit, pasti hemat enggak? Pelit bisa juga enggak, saudara. Memang pelit. Pelit bisa juga benar-benar dia pelit, saudara. Betul nggak? Setuju nggak? Nah, ini kita beda lagi. Ngirit. Kalau ngirit huruf 6 kata. Ya, ngirit. Ngirit sama hemat sama kali ya. Ya, nah saudara, orang hemat apakah pasti pelit? Nah, kalau ini kita setuju ya. Hemat belum tentu dia pelit, ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Amsal, saudara. Ya, Amsal 11. Amsal 11 ayat 24. Oke, yuk kita baca sama-sama. Sudah? 3, 2, 1. Nah, saudara, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, di ayat ini yang menjadi penekanannya yang di mana, saudara? Apakah menyebar harta atau yang menghemat? Saudara, ada kata tetapi. Ada yang menyebar harta, tetapi ada yang menghemat luar biasa, namun, saudara, ini dua hal yang kontradiksi, bukan? Ya kan? Kalau dia menyebar harta, bertambah kaya. Tapi dikatakan di sini, semakin dia menghemat secara luar biasa, namun dikatakan apa? Oleh Pak Amsal, selalu kekurangan. Kalau begitu, saudara mau yang mana? Hah? Saudara mau yang atas, menyebar harta tetapi bertambah kaya. Setuju kita ini? Betul, saudara? Ah, yang benar. Bukannya saudara lebih menghemat, saudara.
Saudara, dunia mengajarkan kepada kita, semakin kita menghemat, semakin kita bertambah kaya, saudara. Benar gak? Rautlah sebanyak-banyaknya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini ada sebuah cerita. Ya, ini hanya sebuah ilustrasi cerita. Ya. Nah, saudara, suatu hari ada seorang yang boleh dibilang sangat kikir sekali, saudara. Ya pelit lah, kikir sama aja. Nah, suatu hari dia meninggal. Nah, saudara, entah gimana ceritanya, sampailah dia di pintu sorga. Di pintu sorga, ya, di pintu sorga. Nah, saudara, ternyata di situ berdirilah. Nah, saudara, misalnya kalau saudara mau masuk ke tempat satu restoran, mau masuk ke tempat satu klub atau apa, saudara, di depannya itu ada penjaga yang bawa walkie-talkie. Ya, kontak nih, ada tamu nih mau datang, mau masuk begitu. Nah, saudara, di sana pas waktu itu berdirilah yang namanya Petrus, saudara. Petrus ini menyambut dia. Petrus menyambut dia dan berkata, "Selamat datang di sorga. Adakah sesuatu yang ingin kamu katakan sebelum kamu masuk ke sorga?" Nah, saudara, si orang ini dia mikir, saudara. Nah, oke. Boleh enggak saya, saudara, kebetulan waktu itu dia mikul, saudara. Mikul satu barang di punggungnya. Boleh enggak saya membawa 50 kilogram emas bersama dengan saya? Tanya si orang kikir ini kepada Petrus, saudara. Nah, tentu saja, saudara, ya, Petrus dia menolak dengan tegas. Tetapi, saudara, si kikir ini memaksa si Petrus, ya, sehingga terjadilah, saudara, antrian panjang nih di belakang nih. Ini gara-gara satu orang ini. Nah, saudara, di dalam kemudian walkie-talkie-nya berbunyi ini. Ya, walkie-talkie-nya berbunyi. Nah, kemudian si Petrus ini berbicara, ngomong terus, saudara. Oke. Kemudian dicapailah satu kesepakatan. Oke, karena Tuhan itu bermurah hati kepada kamu, maka kamu boleh bawa masuk emas kamu ke dalam. Tetapi, dia hanya mengizinkan kamu untuk membawa 10 kilo saja. Dia bawa 50, saudara. Tapi yang diizinkan untuk dibawa masuk hanya 10 kilo. Kalau begitu 40 kilonya diapain? Ditinggalin lah di pintu mau masuk surga. Bawalah dia 10 kilo masuk. Nah, oke, setuju. Oke. Nah, kemudian dia bilang, oke lah, daripada nggak sama sekali kan 50 nggak boleh dibawa masuk, ya udah 10 kilo, oke lah jawabnya. Saudara, tapi dia bawanya itu dengan kondisi raut wajah yang lesu begitu loh. Cuma boleh bawa 10, tapi 40-nya harus ditinggalkan. Oke, silakan masuk. Lalu mulailah, saudara, dia ini berjalan di sana, saudara. Dia menikmati, saudara, keindahan daripada surga itu. Tetapi, saudara, satu hal, saudara, yang mengganggu hatinya, yaitu ketika dia berjalan, saudara, mata dia itu disilaukan dengan cahaya warna kekuning-kuningan. Ketika dia berjalan, ternyata dia melihat jalan yang dilalui, semuanya itu terbuat dari apa? Emas, saudara. Terbuat dari emas, tiba-tiba dalam hatinya, dia ini merasa bodoh, saudara. Dia bodoh dan dia kepingin membuang emasnya. Mikul 10 kilo, ya udah. Akhirnya, saudara, dia dengan sembunyi-sembunyi, ya ini kan dia sambil jalan, tiba-tiba dia akan mau buang nih emas 10 kilo. Dia mau meletakkan di sudut di jalanan yang dia lalui. Saudara, tiba-tiba, saudara, ada suara. Ya seperti kalau kita di mall kan ada kayak panggilan begitu ya. Tiba-tiba suara gemuruh dari langit. Suaranya demikian. Tolong jangan buang sampah kamu sembarangan. Saudara nangkap cerita ini? Ternyata, saudara, emasnya itu yang dia bawa 10 kilo itu hanya menjadi sampah di surga.
Nah, saudara, dari cerita ini, apa yang bisa kita pelajari? Ternyata saudara, sesuatu yang paling berharga di dunia ini, jikalau dibandingkan dengan apa yang ada di surga, sebenarnya itu tidak ada apa-apanya, bukan? Apa sih yang paling mahal di dunia ini? Emas, permata, berlian. Saudara, semuanya itu jikalau masih bisa, ya, bisa dihitung. Saudara, permata kita hitung dengan apa? Karat, bukan? Karat ya. Emas dengan apa? Dengan kandungannya yang 99,999% atau yang 80%, 70, 75. Nah, saudara, semuanya itu masih bisa dihitung, saudara. Jikalau semuanya itu yang ada di dunia masih bisa dihitung, maka dibandingkan dengan yang tidak bisa dihitung, berarti ini kan tidak sebanding nilainya, bukan? Karena itu masih bisa dinilai. Sesuatu yang masih bisa dinilai, itu boleh kita katakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di dalam surga. Nah, saudara, dunia mengajarkan satu prinsip hidup, yaitu jika seseorang ingin hartanya bertambah, atau dia ingin kaya, maka haruslah ia menghemat, bukan? Itulah dunia yang ajarkan kepada kita. Terus, saudara, terus. Nah, saudara, prinsip ini, ya, prinsip berhemat ini bagus. Karena kita pernah sering kali dari kecil, saudara, kita terus diindoktrinasi bahwa hemat itu pangkal kaya. Hemat itu pangkal kaya. Hemat artinya apa sih? Apakah kita tidak boleh mengeluarkan uang kita untuk belanja, untuk membeli sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan hobi kita, keinginan kita? Saudara, hemat itu adalah kita berhati-hati, saudara, di dalam mengelola uang kita secara cermat, tidak boros. Tetapi saudara, namun banyak orang yang karena berhasrat kuat ingin cepat atau memiliki harta yang berlimpah, dia begitu berhemat, begitu rupa, saudara. Dan akhirnya membawa orang tersebut menjadi orang yang cenderung arahnya itu sangat pelit atau dibilang kikir. Nah, saudara, dan tak jarang orang berprinsip kalau lebih baik menerima daripada memberi. Karena dengan menerima berarti bahwa dia akan berkelimpahan, bertambah banyak, memperoleh pemasukan dan keuntungan, saudara. Sementara kalau kita memberi berarti harus kehilangan sesuatu. Ada yang dikorbankan dan itu merupakan sebuah kerugian besar. Nah, saudara, ini prinsip yang diajarkan oleh dunia, saudara. Prinsip dunia ternyata ini sangat bertentangan sekali dengan prinsip firman Tuhan yang mengajarkan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat ke-23. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara, apa sih yang dicari orang di dunia ini? Uang. Saudara, kalau saya memberikan pilihan, saudara mau uang atau mau bahagia? Paling aman dua-duanya dah. Gua punya uang banyak juga bahagia. Cuma persoalannya, saudara, orang yang banyak uang belum tentu bahagia, bukan? Ada orang yang punya pas-pasan cukup-cukup aja, tapi hidupnya bahagia. Iya kan? Kalau gitu, mana yang kita mau? Punya banyak uang, tapi nggak bahagia. Maunya sih dua-dua sih, punya uang, punya bahagia juga gitu kan. Tapi kadang nggak begitu, saudara. Suatu hari, saudara, ada suami istri, ya, suami istri. Saudara, istrinya itu sangat-sangat hemat sekali.
makan ya seadanya lah tiap hari. Pokoknya ada apa aja ya sudahlah makan. Sampai kepada singkat cerita nih, sampai dia kemudian suatu hari kemudian dia sakit dan akhirnya meninggal. Karena dia begitu hemat luar biasa, dia meninggalkan harta yang banyak. Nggak berapa lama kemudian suaminya menikah lagi. Pertanyaan saya, saudara, siapa yang menikmati peninggalan dengan kehematannya itu? Siapa, saudara? Istri yang baru. Dia tidak menikmati apa-apa. Dengan menghemat begitu rupa, saudara, akhirnya dia meninggalkan dunia ini. Ya dengan kondisi seperti itu, dia meninggalkan semua harta-hartanya, saudara. Dia menikmati atau tidak, saudara? Ya saya nggak tahu lah ya. Kalau dia mengatakan dia menikmati, ya saya juga nggak tahu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah 20 ayat 35 dikatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, justru orang yang diberkati adalah orang yang suka memberi dan menabur hartanya. Nah, saudara, ayat yang tadi kita baca bahwa ada yang menyebar harta, dikatakan tetapi bertambah kaya. Sementara ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu yang merasa kekurangan, saudara. Nah, saudara, ini secara matematis, ya, secara matematis orang yang menyebar harta seharusnya hartanya apa? Berkurang, bukan? Ini hitung-hitungan matematis nih. Ini kalau ada di sini keluar, berarti kan di sini berkurang. Hitungan matematisnya seperti itu. Dan lambat laun kemudian ini dikeluarin terus akan habis. Nah, itulah sebabnya orang dunia menganggap bahwa ajaran tersebut sangat tidak make sense, nggak masuk akal. Semakin kamu memberi, semakin kamu bertambah. Itu kata firman Tuhan. Semakin kamu pelit, makin kurang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan masalahnya banyak orang percaya memilih untuk mengikuti prinsip dunia ini daripada apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, saudara, dengan demikian orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang sengsara atau menderita, saudara, dikatakan. Penimbun uang dan harta benda, ya, hati mereka terikat dan kemudian mereka diperhamba, dikuasai uang atau kekayaannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan hidup hanya mengumpulkan uang dan kekayaan, tetapi mereka sendiri tidak pernah menikmati. Karena apa? Karena tidak pernah merasa puas, saudara. Tidak merasa puas, selalu merasa kurang dengan apa yang ada. Saudara, tidak salah kita mencari uang, bukan? Enggak salah, saudara. Siapa yang bilang salah? Enggak. Tapi kita enggak akan bisa puas enggak, saudara kita? Bisa enggak kita puas, saudara? Saudara, saya tidak tahu ada sebuah istilah, ya. Saya juga nggak tahu munculnya dari siapa, dari mana, awalnya itu dari mana, saudara. Saudara pernah saudara mendengarkan atau saudara pun pernah mengatakan kepada orang lain. Saudara ngomongnya begini, dasar lu Yahudi. Pernah dengar? Atau saudara pernah ngomong begitu? Lu Yahudi amat sih? Artinya apa, saudara? Lu pelit amat sih, katanya, kira-kira begitu. Ya, lu pelit banget sih. Ya ampun dah. Bener-bener lu Yahudi banget. Nah, saudara, ekspresi ini, saudara, muncul, ya, terucap mungkin pada saat kita mengomentari seseorang yang menurut kita orang ini pelit, saudara. Ya, kikir. Saudara, sebenarnya apa sih pelit itu? Kalau hemat kita, ya oke lah. Kita bisa memahami. Tapi kalau sebenarnya pelit itu apa, saudara? Pelit itu apakah murni sebagai seorang yang
enggan nggak mau memberi uangnya, atau adakah sesuatu yang menarik yang bisa kita coba telusuri, saudara, kita pahami lebih dalam tentang kata pelit ini, saudara. Nah, saudara, pelit ini bisa kita bilang kikir. Dia enggan memberi sedekah atau orang yang terlampau hemat. Nah, saudara, pemaknaan ini menunjukkan bahwa pelit ini sebenarnya merupakan sifat yang buruk. Nah, Alkitab juga banyak memberi nasihat agar kita ini tidak memelihara sifat pelit atau kikir ini, saudara. Nah, saudara, Paulus dia pernah menulis bahwa orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Lalu, itu di dalam suratnya Korintus. Paulus mengatakan orang kikir, pelit itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, kalau begitu, saudara, berapa banyak orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Nah, kalau kita lihat dari akar katanya, yang dimaksud dengan kikir ini sebenarnya pelit ini memegang, menginginkan lebih banyak lagi, saudara. Meraup sebanyak-banyaknya, yaitu apa? Dengan begitu bersemangat, saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Saudara, kalau hari ini ada sebuah toko, diberikan saudara kesempatan, ya, silakan jam segini sampai jam segini, saudara diberikan kesempatan, silakan saudara masuk, ambil barang sebanyak mungkin, sesuka mungkin saudara mau ambil, silakan. Tapi waktunya hanya diberikan kira-kira berapa lama gitu. Nah, saudara, apa yang akan saudara lakukan jika saudara diberikan kesempatan seperti itu? Mau dong kita masuk, ya kan? Kita mikir nih, apa ini? Wah, tas. Wah, kita udah ancar-ancar. Apa yang mau saya ambil nanti ini, apa yang mau saya raup semua ini. Nah, ketika diberikan kesempatan, dibukalah pintu itu, saudara masuk berlarian berlomba dengan orang-orang begitu banyak, saudara berusaha meraih, meraup dan sebanyak-banyaknya, saudara. Padahal tangan cuma dua kan. Taruh di sinilah, dijepit lah begini semua, saudara. Kemudian bawa, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, saudara, di sini nyata ada kecenderungan itu menjadi rakus, saudara. Jadi orang yang kikir, pelit, ada kecenderungan menjadi lebih apa? Rakus, tamak. Nah, saudara, di dalam Amsal dikatakan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25, dikatakan siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Sehingga jelaslah, saudara, bagi kita bahwa pelit atau kikir ini bukanlah sifat yang berkenan di hati Allah. Nah, coba kita akan coba telah lebih dalam, lawan dari kikir atau pelit ini apa, saudara? Kalau menurut saudara? Apa? Royal? Kalau dalam bahasa Alkitab, kayaknya kata royal kita nggak temu dari dalam bahasa Alkitab. Ada satu kata, saudara. Kira-kira apa? Coba, saudara, salah juga nggak apa-apa. Lawan dari kata kikir pelit ini, menurut saudara? Ayo. Hah? Murah hati. Kemurahan hati, saudara. Kemurahan hati. Nah, saudara, kikir dan pelit ini lawannya adalah kemurahan hati. Tetapi, saudara, apakah dengan menjadi orang Kristen, maka kita secara otomatis menjadi orang yang bermurah hati sama seperti Kristus? Jawabannya tentu tidak. Nah, saudara, kemurahan hati ini adalah sifat baik yang perlu kita latih, kita upayakan di dalam kita meneladani Kristus. Nah, saudara, jikalau kita gagal melakukannya, disinilah terjadi yang namanya kontradiksi antara iman Kristen dan kemurahan hati
dan dengan konsep dunia, yaitu kikir atau pelit. Nah saudara, ini dua sisi koin. Iman Kristen dan kemurahan hati, ini adalah dua sisi koin yang tidak bisa terpisahkan, saudara. Iman kita, iman Kristen dan kemurahan hati, itu dua sisi koin mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Nah saudara, Alkitab dengan jelas, dengan lugas menjelaskan kepada kita bahwa iman Kristen itu adalah kasih karunia Allah yang lahir dari kemurahan Allah. Kemurahan Allah, saudara. Ada dua istilah yang dia disebut khususnya dalam tulisan Paulus, saudara. Yaitu di dalam Efesus 2 ayat 8. Boleh tolong ditampilkan Pak Anwar, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, Ibrani 4 ayat 16. Di sini kasih karunia, saudara ya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kasih karunia di dalam Efesus 2 yang tadi ayatnya yang ke-8 dan Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Di situ ada rahmat Allah. Jadi kasih karunia, rahmat Allah berarti kita menerima apa yang seharusnya tidak layak kita terima. Itu kasih karunia. Sedangkan rahmat itu apa? Rahmat itu berarti kita diluputkan dari sesuatu yang seharusnya kita terima. Karena rahmat Allah, dia luput. Sedangkan kasih karunia, apa? Yang enggak layak kita terima, saudara. Tapi kita terima. Nah itulah saudara inti kasih karunia dan rahmat. Nah saudara, keselamatan yang diterima orang percaya ini adalah kombinasi antara keduanya. Saudara, kita ini orang-orang yang berdosa, bukan? Orang-orang berdosa yang tidak layak menerima keselamatan oleh karena dosa kita. Nah saudara, oleh karena dosa kita, tetapi oleh rahmatnya kita diluputkan dari yang namanya murka Allah. Yang semestinya memenjarakan kita di dalam hukuman yang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Nah saudara, ajaibnya saudara, ajaibnya menerima hukuman yang menakutkan yang seharusnya kita terima, ya, kita semua yang adalah pendosa, malah saudara apa yang kita dapatkan? Yaitu anugerah keselamatan. Yang harusnya kita ini mendapatkan hukuman, tetapi luar biasanya kita itu diganjar dengan anugerah keselamatan. Nah saudara, anugerah ini tidak cuma berbicara soal hidup kekal di sorga kelak, tetapi juga berbicara soal keadaan kita, masa depan kita, sekarang ini, masa kini saudara yang sedang kita jalani. Nah di dalam anugerahnya Allah menghendaki umatnya hidup dikatakan dalam damai sejahtera dan juga berbahagia. Nah namun damai dan bahagia yang dimaksud tidaklah serupa dengan apa yang dunia ini konsepkan, saudara. Dunia ini tawarkan. Damai sejahtera dan kebahagiaan versi Allah bukan bicara soal ketiadaan derita. Bukan bicara ketiadaan derita. Tetapi saudara, di dalam derita yang kita alami sekalipun, dia hadir di situ. Bukan soal nggak ada derita dan sebagainya, tidak. Tetapi justru ketika kita menghadapi penderitaan, Allah hadir di situ. Nah, kehadirannya itulah yang memampukan saudara seseorang itu berbahagia dan damai. Seperti yang pemazmur katakan, inilah penghiburanku. Penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu itu menghidupkan aku. Itu di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-50, saudara.
Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi saudara, janji Allah ini berbicara soal kemurahan hati Allah. Namun seringkali kita terbiasa mengasosiasikan bahwa kemurahan hati itu dengan materi atau uang. Itu tidaklah salah, sebab memberi materi memang salah satu wujud daripada kemurahan hati kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi tidak lengkap kemurahan hati yang sempurna itu telah diperlihatkan oleh Kristus dengan dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan dirinya untuk kepentingan manusia. Nah, penyerahan diri untuk kepentingan orang lain itulah yang kemudian membuat kemurahan hati itu menjadi satu peristiwa yang ilahi. Walaupun saudara, tindakan kemurahan hati kita tampaknya kecil, sederhana. Apa yang kita lakukan kecil, sederhana. Saudara, senyum yang tulus, kalimat yang menguatkan, doa yang kita naikkan untuk orang lain, itu adalah contoh, saudara. Sederhana wujud kemurahan Allah dalam diri orang percaya. Walaupun tentu saja dalam hal-hal tertentu, kemurahan hati dalam bentuk persembahan uang itu pun, saudara, itu diperlukan dalam bentuk materi. Karena memang kita itu hidup di dalam dunia ini. Karena hidup di dalam dunia yang masih kita bersinggungan dengan yang namanya uang dan materi. Nah, saudara, ada satu hal yang sangat menarik ketika kita meneladani sebuah jemaat yang dikatakan mereka itu sebenarnya miskin, saudara. Miskin tapi mereka tidak pelit. Jemaat mana, saudara, di dalam Alkitab? Kira-kira menurut saudara? Mereka miskin, tapi mereka tidak pelit. Saudara, dari sekian banyak kebaikan yang tertulis tentang buah Roh Kudus dalam Galatia, kemurahan layaknya buah yang memberi kesegaran bagi siapapun. Apalagi jika tindakan kemurahan itu lahir, saudara. Lahir dari situasi hidup yang sebenarnya tidak terlalu mendukung. Saudara, kalau di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai 24, Paulus terang-terang dia memuji jemaat Makedonia. Dia memuji jemaat Makedonia karena mereka mendesak untuk terlibat memberikan persembahan kasih kepada jemaat di mana? Yerusalem pada waktu itu. Nah, selagi dicobai, saudara, dalam berbagai penderitaan, dalam berbagai sukacita mereka meluap, meskipun mereka dikatakan miskin. Dikatakan mereka miskin namun mereka kaya dalam kemurahan, saudara. Nah, jemaat Makedonia ini digambarkan Paulus dengan 2 kata, penderitaan dan miskin. Penderitaan dan miskin. Mereka adalah jemaat yang mengalami tekanan yang luar biasa pada waktu itu karena iman mereka kepada Kristus. Tetapi di tengah keterbatasan yang seharusnya membuat mereka kemudian menutup diri mereka, mereka malah menunjukkan kemurahan hati mereka. Nah, saudara, alasan mereka apa? Mengambil bagian dalam persembahan berupa uang kepada orang-orang kudus merupakan satu bukti kasih karunia. Dan mereka bukan menjadi jemaat yang pelit. Saudara, berapa banyak, saudara, di antara kita mungkin, di antara orang yang berpikir bahwa salah satu wujud dari kasih karunia itu adalah memberi? Saudara, bukankah sebagian besar dari kita justru berpikir bahwa kasih karunia itu adalah soal menerima, saudara? Seperti di awal tadi saya mengatakan, menerima. Berarti aku menerima sesuatu. Pemikiran jemaat Makedonia yang begitu dewasa di dalam pelayanan kasih ini, saudara, menggugah kita bertanya, apa sebenarnya kunci yang menggerakkan jemaat Makedonia itu begitu bermurah hati di tengah keterbatasan mereka? Itu yang paling penting, saudara.
kuncinya apa? Saudara, yaitu ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu apa, saudara? Gak hitung-hitungan. Ketika sudah memberi, tidak ungkit, tidak hitung-hitungan. Saudara, ikhlas ini adalah ekspresi, saudara. Ekspresi dari apa? Ekspresi dari kasih. Kasih dan kasih itu adalah wujud iman yang paling tinggi. Jadi ikhlas ini adalah ekspresi dari kasih. Sedang kasih ini adalah wujud iman yang paling tinggi. Nah, saudara bisa melihat antara ikhlas dan kasih. Ikhlas berarti bersih hati, tulus. Kita melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu tanpa ada unsur keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan. Itu bagian yang penting dari yang namanya ketulusan. Nah, saudara, tapi dalam pemikiran Paulus, ketulusan sejati itu lahir dari apa? Pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang oleh kita menjadi miskin sekalipun dia itu kaya. Supaya kita kaya karena kemiskinannya. Dia rela datang ke dalam dunia, saudara. Dia yang maha tinggi, maha luar biasa, maha kuasa, datang ke dalam dunia, masuk ke dalam dunia, jadi sama seperti manusia, dari kaya dengan bahasa kita, dari kaya menjadi miskin, supaya saudara dan saya, kita semua yang diselamatkan, kita yang masih di bawah maut, dosa, miskin, itu kemudian kita menjadi kaya. Nah, saudara, itu dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Saudara, jikalau kita memandang penderitaan salib dan kematian Kristus, saudara, kita melihat, saudara, Kristus yang apakah ada sesosok pribadi, saudara, yang bisa kita sandingkan, kita sejajarkan dengan Kristus, saudara? Kematiannya yang begitu memilukan di atas kayu salib adalah sosok yang lebih miskin dibandingkan dengan siapapun. Adakah di antara kita manusia yang kehidupan kita lebih miskin dibandingkan dengan Kristus yang mati di atas kayu salib? Pertanyaannya, kenapa dia, saudara, menanggalkan semua kekayaannya sebagai anak Allah dengan tulus, dengan ikhlas, memiskinkan dirinya sendiri? Hari ini saudara mau diminta untuk memiskinkan diri saudara? Enggak ada yang mau, saudara. Siapa yang mau untuk memiskinkan diri kita sendiri? Tidak ada. Saudara, dengan ikhlas, saudara, dia memiskinkan dirinya. Saudara, sulit bagi kita untuk memahami jalan pikiran Allah yang teramat agung itu, saudara. Enggak bisa kita pahami. Meskipun di dalam Alkitab kita tahu jawabannya. Kasih Allah adalah ekspresi kasih. Dan kasih adalah wujud iman yang paling tinggi. Jadi saudara, beriman kepada Kristus tanpa memberi dengan tulus sulit disebut pewujudan kasih karena iman. Nah, saudara, kita di masa kini hidup di zaman yang jauh berbeda dari keadaan zaman ketika jemaat Makedonia itu ada. Dunia kita, saudara, secara de facto telah itu lebih makmur dibandingkan dengan abad-abad yang lampau. Ya kan? Berbeda sekali, kendati kemakmuran itu masih timpang dan tak dapat dinikmati oleh semua lapisan sosial. Walaupun saat ini, saudara, kita melihat juga masih ada masyarakat yang miskin. Mereka yang belum tersentuh dengan sarana-sarana baik itu komunikasi dan sebagainya, saudara. Tetapi tidak sebanding dengan kondisi zaman dulu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, apa yang terjadi saat ini? Pandemi yang terjadi, peperangan yang terjadi, saudara, mendorong terjadinya inflasi yang begitu mengkhawatirkan. Menyulut yang namanya juga krisis ekonomi.
Nah, saudara, sejumlah pengamat memprediksi akan banyak muncul kemiskinan ekstrim di berbagai belahan dunia, bahkan di negara-negara yang selama ini dianggap memiliki fundamen ekonomi yang kuat, saudara. Itu yang terjadi. Pertanyaannya kepada kita, khawatirkah kita? Sangat mungkin untuk khawatir, saudara. Kita harus berkata jujur, sangat mungkin untuk kita khawatir. Namun saudara, mari kita bayangkan sebuah keadaan ketika semua orang percaya membiasakan diri membangun budaya memberi dengan ikhlas, itu dimulai dari lingkungan yang paling dekat. Di dalam keluarga, di dalam gereja, saudara, ketika kita membantu, ketika kita memberikan sesuatu, tidak harus selalu dalam sebuah gerakan yang sifatnya itu besar dalam lingkup organisasional. Tidak harus dalam ruang lingkup yang begitu besar, saudara. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Mungkin ini terkesan sangat klise, sangat berdampak kecil. Tetapi ini bukan bicara soal dampak besar, dampak kecilnya, saudara. Mau besar, mau kecil, tetap memberikan dampak, bukan? Tetapi bagaimana kita memberikan dengan ikhlas, saudara? Saudara mau memberikan 1 juta, saudara mau memberikan 100.000, saudara mau memberikan 10.000, saudara mau memberikan 1.000, atau saudara mau memberikan 100 rupiah pun, saudara, semuanya itu dimulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Saudara, kan seringkali kita mendengar orang berkata, lu gak mungkin ada 1 juta kalau kamu gak ada 100 perak. Betul gak? Saudara tidak akan mungkin sampai kepada 1 juta kalau saudara tidak ada 100 perak. Jadinya 999.900. Enggak 1 juta, saudara. Jadi kita jangan melihat yang kecil itu tidak penting. Jadi saudara, kita bisa mulai bermurah hati dengan apa? Doa. Tuhan, tunjukkanlah bagiku siapa orang yang engkau ingin aku berjumpa dan menolongnya. Tuntunlah aku agar aku bisa menolongnya dan melakukan dengan cara yang berkenan bagi Tuhan dan memberikan manfaat bagi diri orang tersebut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, entah itu ketika kita bentuknya menyalurkan dalam bentuk donasi kepada lembaga-lembaga Kristen, mengantar makanan kepada orang teman kita yang lemah tubuh, mengajak bicara, menemani mereka yang kesepian karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Saudara, semua tindakan itu, saudara, tidak mengubah dunia secara universal. Tindakan kecil itu, ya, enggak mengubah secara universal tindakan yang kecil yang kita lakukan. Tetapi saudara, ya, yakinlah bahwa tindakan yang kita lakukan itu setidaknya saudara memberikan kehangatan kepada orang yang kita bantu. Saudara, Ibu Teresa dia pernah berkata demikian. Tidak semua orang dapat melakukan tindakan-tindakan besar. Tetapi semua orang dapat melakukan tindakan kecil dengan kasih yang besar. Nangkap ya saudara ya? Saya ulangi. Tidak semua orang dapat melakukan tindakan-tindakan besar. Tetapi semua orang dapat melakukan tindakan kecil dengan kasih yang besar. Nah, saudara, jelaslah di sini bahwa yang paling utama dari segala tindakan dan motivasi kita itu adalah kasih. Nah, saudara, kiranya kasih Tuhan ini menolong kita, saudara. Ya, Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk kita bermurah hati hari ini, besok, seterusnya sampai Tuhan menyatakan tugas kita di dunia ini selesai. Dan saudara masuk surga. Ya kan? Yang penting kan tadi bilang masuk surga. Tapi saudara, di dalam dunia ini kita masih menjalaninya, saudara.
sampai kita pada waktunya nanti masuk surga. Jadi kita sudah mendapatkan satu gambaran, saudara. Konsep pemahaman dunia tentang pelit atau hemat itu dengan konsep yang Alkitab berikan kepada kita. Ya, supaya kita mendapatkan suatu pemahaman. Tidak selalu kalau kita memberi itu pasti kekurangan, saudara. Saudara, seorang janda miskin dipuji karena dia memberi dari kekurangannya. Saudara, mungkin dia hidupnya, makannya, kesehariannya hemat, saudara. Tapi di dalam keterbatasannya dia memberikan, dan Yesus memuji perbuatan dia itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, saudara, selagi kita diberikan kesempatan untuk kita melakukan sesuatu, dapat melakukan sesuatu, lakukanlah berdasarkan dengan kasih. Setidaknya bukan tindakan besar, tapi tindakan kecil, dan kita lakukan dengan satu kasih yang besar bagi orang-orang sesama kita, bagi pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersama-sama boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Konsep yang dunia tawarkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan senantiasa atau selalu kadang berkontradiksi, bertolak belakang. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk kami boleh melakukan yang terbaik, yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami rindu ya Tuhan, biarlah prinsip-prinsip hidup yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kami. Prinsip-prinsip ini bukan hanya tertanam di dalam hati, pikiran kami, tetapi prinsip-prinsip ini pun kami lakukan, kami terapkan di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami ketika kami memberi, ketika kami membantu ya Tuhan. Mungkin kami juga memikirkan kebutuhan-kebutuhan kami, tetapi di dalamnya ketika kami memberi dengan satu keikhlasan, karena kami memiliki iman yang besar, iman yang kuat, yang dilandaskan kepada kasih. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.